Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik, Kak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai aturan yang kita masing-masing. Siapa mau berdoa? Ceweknya sekarang ceweknya. Bila. Oke, bila. Ini kita belajar mari kita berdoa. Oke, gimana kabarnya semua? Baik? Satu nggak hadir Oza. Mana Oza? Oza lagi apa meninggal? Ada meninggal. Oh, iya, benar omnya. Jadi hari ini kegiatan kita berlima dulu karena Oza berhalangan hadir karena omnya lagi meninggal. Nah, sekarang saya mau menanyakan sama kalian tugas yang kemarin di mana kalian menjalankan strategi pengendalian diri yang kalian sudah tentukan. Bagaimana pelaksanaannya? Berjalan dengan baik? Berarti sekarang sudah ada kendala-kendala lagi dalam belajarnya atau masih ada? Sebentar itu kita akan mengevaluasi kegiatan kalian tentang pelaksanaan tujuan belajar dan jadwal belajar yang telah kalian buat. Nah, di sini tujuan layanan kita pada hari ini itu ada dua, di mana yang pertama kalian mampu mengevaluasi proses hasil belajar kalian. Terus yang kedua itu ada tiga, yang mana kalian mampu menilai pencapaian tujuan belajar kalian. Terus juga kalian mampu mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam belajar. Terus yang ketiga, kalian mampu merencanakan perbaikan dalam belajar. Nah, semisal kalau dalam pelaksanaan strategi yang kalian lakukan itu masih ada kekurangannya dan belum mencapai target yang sudah kalian tentukan, nah sebentar itu kalian evaluasi apa sih penyebabnya, oke? Selanjutnya di sini saya mau mengingatkan kembali dengan aturan konseling kelompok pada yang kita lakukan pada siang hari ini, yang dimana aturannya itu kalian harus terbuka. Terus segala sesuatu yang terjadi di ruangan ini kalian harus rahasiakan. Kalian paham kan? Oke, sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, di sini saya mau kasih ice breaking sama kalian dulu. Ice breakingnya itu tentang sambung kata yang sesuai dengan kalian sukses sebutkan sebelumnya. Misal saya bilang buku, terus Mika kasih sambungan apa, terus nanti bila ada sambungan kata dari kita yang sesuai dengan kata tersebut. Paham? Paham enggak? Contoh, saya bilang buku. Kamu jawabnya apa? Nah, belajar yang menyambung dengan kata buku. Oke. Saya bilang kursi dari Giza. Belajar. Arul. Belajar bersama. Caca. Pilka. Dan Bila. Bila saya. Oke, ulang lagi. Sekarang tentang makan. Bila. Nasi. Goreng. Caca. Apa? Makan. Ayo berakhir ya, Arul. Kan lama. Oke, sekali lagi. Sekali lagi apa ya? HP, Arul. HP. Oke, saya. Bisa. Saya dan Rehan. Oke, berarti Caca. Jadi apa penutup diri kita semua? Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan kegiatan apa sih yang akan kita lakukan. Nah, jadi kegiatan yang akan kita lakukan itu yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang konsep evaluasi. Terus juga kalian di sini akan menilai pencapaian tujuan belajar yang telah kalian buat sebelumnya. Terus yang ketiga, kalian
mampu mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam belajar kalian. Dan yang keempat, kalian mengisi rencana perbaikan. Kalau misalnya ada rencana yang kalian sudah tentukan bahwa berjalan dengan baik, kalian susun perbaikannya. Nah, habis itu kita diskusi kelompok masing-masing kalian memaparkan lembar kerjanya yang sudah kalian tentukan. Nah, di sini saya mau kaitkan apa sih hubungannya antara pertemuan kemarin, yaitu tentang strategi pengendalian diri dengan evaluasi. Ada yang tahu hubungannya? Oke, apa? Evaluasi dengan strategi pengendalian diri, supaya kita tahu apakah strategi kita sudah berjalan dengan lancar atau belum. Oke. Evaluasi lagi. Maka belum. Oke, maka yang lain? Arun? Tahu? Apa hubungannya? Apa? Yang lain ada yang tahu? Bisa? Caca? Bisa? Oke, jadi betul yang dikatakan dari Silka tadi, hubungannya tentang strategi yang sudah kita buat dengan evaluasi pertemuan kita pada siang hari ini itu agar kita mampu mengetahui seberapa jauh tentang strategi yang sudah kita tentukan dan hasil dan tidaknya. Kalau misalnya tidak berhasil, di sini kita membuat strategi perbaikan. Nah, di sini apakah kalian sudah pernah melakukan evaluasi tentang belajar? Sudah? Contohnya gimana? Pernah melakukan evaluasi tentang belajar? Belum. Yang lain sudah pernah? Bisa sudah pernah belum? Contohnya gimana? Ada nggak evaluasi Dalam belajar. kalau saya belajar mengulangi kembali materi yang saya pernah belajar. Oke. Yang lain sudah pernah? Ya, kayak bisa mengulang kembali materi apakah saya sudah lebih bisa atau sama kayak sebelumnya. Nah, itu salah satu contoh dari mengevaluasi dalam belajar. Nah, di sini adakah? Di sini kalian mau ada yang ditanyakan atau enggak? Ada Oke. Jadi di sini kenapa sih evaluasi itu penting dalam belajar? Ada yang tahu? Supaya Ini apa? Kita masuk ke Oke, jadi pentingnya evaluasi dalam belajar yang pertama itu supaya kita mengetahui apakah dari tujuan belajar yang sudah kita tentukan itu berhasil atau belum. Nah juga itu untuk mencapai target yang sudah kita tentukan. Karena kalau sudah mencapai tujuan belajar yang kita tentukan itu mempengaruhi dengan hasil belajar kalian. Paham? Paham. Oke. Nah sekali lagi di sini saya mau mendorong kalian untuk dalam melaksanakan kegiatan ini kalian jujur, terbuka, terus juga tidak cerita kalau misalnya di dalam itu kita lakukan begini sama teman kalian. Pokoknya cukup kita bisa tahu. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian apa sih itu evaluasi. Oke, jadi evaluasi adalah proses menilai atau mengevaluasi diri sendiri terhadap hasil belajar yang sudah kita lakukan. Dalam evaluasi, kalian sebagai peserta didik itu melihat apakah tujuan belajar yang sudah kalian buat itu tercapai atau belum. Karena kegiatan ini membantu kalian sebagai peserta didik memahami kelebihan, kekurangan, serta hambatan dalam belajar. Nah, sehingga kalian itu dapat melakukan perbaikan untuk belajar agar lebih baik. Nah, contoh tes evaluasi yang pertama, menilai apakah sudah belajar sesuai jadwal. Yang kedua, melihat apakah tugas sudah selesai tepat waktu. Ketiga, menilai kefokusan saat belajar. Nah, yang keempat, membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengevaluasi hasil belajar. Yang pertama, kalian membandingkan tujuan dengan hasil yang sudah kalian peroleh. Yang kedua, kalian mengidentifikasi keberhasilan belajar. Contohnya itu lebih rajin belajar, tugas selesai tepat waktu, terus lebih fokus di kelas. Nah, yang ketiga, kalian mengidentifikasi kendala atau kekurangan kalian. Nah, yang keempat, meminta umpan balik. Misalnya, kalian sebagai peserta didik dapat meminta saran dari guru,
poinnya itu kayak apa yang sudah saya lakukan dengan baik, terus apa yang kalian perlu perbaiki, terus juga bagaimana cara belajar agar lebih efektif. Nah, strategi perbaikan belajar itu yang pertama, membuat jadwal belajar yang teratur, mengurangi gangguan belajar, menggunakan strategi belajar yang sesuai, dan menentukan target belajar kecil. Terus di sini juga ada meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, memberikan penghargaan pada diri sendiri. Mungkin itu saja penjelasan tentang konsep evaluasi. Nah, di sini ada lembar kerja, kalian isi. Kalau misalnya kalian tidak paham, kalian tanyakan ya.
Sama dengan tujuan belajar sini. Sebelum melaksanakan hal yang ini, ada kemajuan.
Jangan marah-marah. Oke, sekarang kita mau diskusi dari mana? Siapa mau angkat tangan duluan atau ditunjuk? Ini diskusinya mau diangkat angkat tangan duluan atau mau ditunjuk? Tunjuk. Betul saya tunjuk ini. Dari aku boleh? Ayo, ayo. Tapi kan ada hasil kerjanya. Tujuan belajar yang pernah saya buat. Satu, saya belajar sesuatu yang dibuat hanya sebagian. Kedua, saya mengerjakan tugas tepat waktu sebagian. Ketiga, saya berfokus saat belajar. Iya. Keempat, mengerjakan hasil belajar saya meningkat. Iya. Lima, saya disiplin dalam belajar sebagian. Keberhasilan belajar itu apa? Keberhasilan yang saya capai, yang pertama, nilai tugas saya naik. Yang kedua, saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Hambatannya ada nggak? Kekurangan atau kendalanya ada? Yang pertama, saya belum disiplin dalam belajar. Yang kedua, masih suka menunda dalam mengerjakan tugas. Rencana perbaikan saya, yang pertama, kedisiplinan dalam belajar. Cara memperbaiki, saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan belajar untuk pelaksanaan malam hari. Yang kedua, menunda tugas. Cara memperbaiki, melawan rasa malas dan mengerjakan tugas untuk pelaksanaan sore hari. Bagaimana menurut kalian tentang menyusun rencana perbaikannya Arum? Ada yang mau dikoreksi? Yang pertama apa tadi Arum? Yang pertama? Disiplinnya dalam belajar. Saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan belajar. Kalau Arum itu apa tadi? Arum itu cara memperbaikinya? Saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan belajar saya. Berarti kamu sudah punya aturan belajar? Ya. Selanjutnya siapa? Niza. Oke Niza. Tujuan belajar yang pernah saya buat, seperti yang dinilai. Pertama, saya belajar sesuai jadwal yang dibuat. Dan sebagian, saya mengerjakan tugas tepat waktu. Sebagian, saya lebih fokus belajar. Ya. Nilai atau hasil belajar saya meningkat. Ya. Saya lebih disiplin dalam belajar. Ya. Keberhasilan yang dicapai, saya lebih fokus saat belajar. Kedua, nilai belajar saya meningkat. Yang ketiga, saya menjadi lebih disiplin dalam belajar. Kekurangan atau kendala yang dialami, sering menunda tugas. Yang kedua, masih sering bermain HP ketika belajar. Hal yang perlu diperbaiki, bermain HP saat belajar. Cara memperbaikinya, menjauhkan HP ketika sedang belajar waktu pelaksanaan malam hari. Yang kedua, menunda tugas. Cara memperbaikinya, mengerjakan tugas lebih tepat waktu pelaksanaan setiap hari. Menurut kalian gimana? Yang di bagian pertama apa? Yang rencana perbaikan pertama apa misalnya? Bermain HP saat belajar. Cara memperbaikinya? Menjauhkan HP ketika belajar. Itu kalau menjauhkan HP, kalau matikan HP-nya atau masih dalam kondisinya? Sesuai kan? Sesuai. Oke, udah aku bisa. Lanjutnya siapa? Oke, Dila. Saya belajar yang dibuat sebagian dan mengerjakan tugas tepat waktu
belajar. Solusinya untuk memperbaiki itu bermain HP saat belajar. Cara memperbaikinya itu menyimpan atau mematikan HP saat sedang belajar. Waktu pelaksanaannya mulai dari hari ini. Beliau kelas untuk bulan. Yang ini apa? Caca atau Silka? Caca. Pertama, tujuan belajar yang buat, belajar bisa buat, ya. Mau mengatur waktu, bagian. Dia lebih fokus saat belajar. Dia menilai apakah hasil belajar saya meningkat, bagian. Dia lebih disiplin dalam belajar. Keberhasilan yang saya capai, tugas sekolah bisa tepat waktu, medical sudah belajar lebih terang. Kendalanya ada nggak? Sulit fokus bukan tugas biasanya. Jika sulit fokus bukan Terus solusinya apa? Kalian gimana? Kan solusinya dia apa tadi? Masalahnya kan dia kalau misalnya ada tugas ada istimewa di sekolah bisa dijadikan PR. Nah, dia kurang fokus. Solusinya pasti fokus. Oh sendiri. Nah, kalau sekolah rame-rame. Kalau ada guru makanya solusinya bagaimana? Dia kan tadi bilang apa secara mengatasinya Pak? Membuat tadi aja. Kurang ya? Apa bagusnya? Solusinya? Dari sekolah terus. Berarti kasih pilihan dari gue. Koma, dengan apa nih tadi? Mengerjakan tugas bersama teman. Berdiskusi dan bisa bertukar pikiran lebih baik. Gimana cak bikin lagi caranya? Jadi masukannya itu untuk cara memperbaiki strategi ini namanya kamu bisa bekerja dan bekerja apa ya kerja kelompok maksudnya sekarang ya kerja kelompok dengan Silka yang lain yang bisa mengajari kamu agar lebih fokus dalam mengerjakan tugas itu. Oke? Beri aplaus untuk Caca. Terakhir Silka. tujuan belajar yang saya buat. Yang pertama, saya belajar dari jadwal yang dibuat, ya. Yang kedua, saya mengerjakan tugas tepat waktu sebagian. Yang ketiga, saya lebih fokus saat belajar sebagian. Nilai atau hasil belajar saya meningkat, iya. Saya lebih disiplin dalam belajar, iya. Keberhasilan yang saya capai, saya mulai belajar lebih teratur karena adanya jadwal belajar yang telah saya buat. Yang kedua, tugas saya selesai tepat waktu. Kendalanya sulit bangun pagi untuk belajar, kendalanya kurang fokus dan sering menunda tugas. Cara solusinya lebih disiplin dan berpendirian untuk lebih fokus dan menanamkan dalam diri tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas agar tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal di lingkungan sekitar atau di lingkungan. Yang kedua, menunda tugas dengan cara membuat target harian bahwa harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebelum deadline tiba. Yang pertama, waktu pelaksanaan saya setiap hari. Yang kedua, saat belajar malam. Gimana? Masih rencana perbaikan dari Silka sudah bagus? Beri aplaus untuk Silka. Oke, selanjutnya di sini bagaimana perasaan kalian setelah melakukan evaluasi diri tentang pelaksanaan menjalankan strategi? Apa yang kalian rasakan? Apa? Apa perasaannya kalian setelah kalian melakukan evaluasi? Senang karena ada Senang karena apa? karena kita bisa mengetahui dan berbagi pendapat dari satu kurang lebih. Beri aplaus untuk Silka. Yang lain Silka yang mau kasih Arul sama
meninggalkan dua jawaban pada usaha. Jadi menurut kalian bagaimana perasaannya kalian setelah melakukan evaluasi diri tentang belajar kalian selama ini? Karena jadi saya tahu bagaimana solusi untuk memperbaiki tujuan belajar saya. Gimana perasaannya? Bagaimana posisinya? Karena Iya kan, belajar bersama-sama. jadi kayak ada misalnya kalau kamu pusing nggak bisa cari solusi, ada teman yang kasih solusi gitu ya. Oke, dia selanjutnya itu di sini kita akan menyimpulkan hasil dari self evaluasi. Nah, di sini saya menyimpulkan, kalian perhatikan, nanti saya tunjuk kalian sesuatu. Jadi kesimpulannya tentang evaluasi diri dalam belajar itu sangat penting karena dari evaluasi diri ini kalian bisa tahu tujuan yang kalian buat itu sudah mencapai target atau belum. Dan juga dari evaluasi diri ini kalian bisa mengetahui target yang kalian belum capai itu penyebabnya apa, terus ada perbaikannya sehingga ada solusi yang bisa kita dapatkan dari target yang kita tentukan yang belum tercapai. Paham? Oke. Jadi siapa yang di sini masing-masing bisa menunjuk dari siapa dulu yang bisa menyimpulkan tentang pemahaman apa yang kalian dapat pada pertemuan ini? Dari siapa dulu? Oke, dari Niza. Apa yang kamu dapat simpulkan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Saya tahu saya keberhasilan yang sudah saya capai dan juga saya tahu kekurangan saya dalam belajar. Jadi saya bisa mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang menjadi kekurangan saya dalam belajar. Oke, beri apa satu bisa. Selanjutnya siapa? Halo, apa? Saya dari mengetahui kelebihan, kekurangan dan hambatan saya dalam belajar, dan juga saya tahu cara mengatasi kendala tersebut. Oke, beri apa untuk Aduh. Selanjutnya siapa? Caca? Apa Caca? Dila dulu. Terakhir Filkato juga karena selama ini Filkato itu yang pertama ya kan? Oke, Dila apa Dila? Simpulannya Dila, apa yang kamu dapatkan? Mendapatkan tahu bahwa kita tahu apa saya kekurangan dan kelebihan saya dalam belajar dan dapat tahu apa saya solusi dan bisa diambil untuk kekurangan yang ada dalam diri saya. Oke, good job Dila, ada selanjutnya dulu kan? Jadi kesimpulan yang saya ambil bahwa dari evaluasi kami dapat menilai dan evaluasi proses belajar kami, bagaimana kami mengidentifikasi, mengetahui apakah sesuai dengan tujuan belajar, kelebihan dan hambatan, apabila ada hambatan bisa diselesaikan dengan membuat strategi atau perbaikan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk Filka. Nah, jadi kan tadi situ kalian sudah buat tentang menyusun rencana perbaikan rencana perbaikan belajar kan? Nah, tugas kalian itu kalian laksanakan rencana perbaikannya kalian. Oke? Nah, selanjutnya saya mau tanyakan, ada nggak perubahan yang kalian rasakan atau belum dalam pelaksanaan rencana perbaikan kalian? Oke? Jadi sebelum menutup kegiatan kali ini, saya mau bagikan lembar kerja ini. Jadi kalau pertemuan selanjutnya hari Jumat bisa jam berapa? Jam
semester pertama. Jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10. Oke. Jangan lupa kasih tahu Zaki. Iya, Kak. Oke, baik. Pertemuan kita pada siang hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila saya punya kesalahan cara bicara ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan dari kalian. Oke, pertemuan